Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan kawan-kawan berpikir dari tim kontra dalam mosi perdebatan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Rohman Hikmat sebagai pembicara 2 dari tim pemerintah. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita sedang menyelenggarakan pembelajaran daring baik siswa maupun mahasiswa. Pembelajaran daring tentu harus dilaksanakan secara permanen agar Indonesia mampu bersaing secara global dan mengikuti perkembangan zaman yang serba digital. Karena jika tidak, pendidikan Indonesia akan semakin terpuruk kalah oleh negara-negara yang lainnya. Selain itu, pembelajaran daring menunjang terlaksananya merdeka belajar, yaitu merdeka berpikir dan juga merdeka bertindak dalam mengeksplorasi lebih dalam lagi terkait minat, bakat, maupun hobi masing-masing. Beberapa argumen yang akan saya sampaikan pada hari ini dalam mendukung tim pro atau tim pemerintah. Yang pertama, dengan terselenggaranya pembelajaran daring dapat menurunkan resiko terpaparnya penyakit. Karena mengapa? Karena kita tidak perlu berangkat ke sekolah maupun kampus sehingga kita akan tidak terpapar oleh polusi udara dan sinar ultraviolet berlebih. Sehingga kesehatan pernapasan maupun kulit pun dapat lebih terjaga. Yang kedua, penghematan waktu dan tenaga. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran secara daring dapat lebih efektif dibandingkan pembelajaran secara konvensional karena waktu yang digunakan jauh lebih sedikit. Penghematan tenaga pun dapat dilakukan karena kita tidak perlu menghabiskan energi yang kita miliki untuk berangkat ke sekolah ataupun kampus serta dalam menjalankan aktivitas lainnya. Sehingga tenaga yang kita miliki dapat lebih dioptimalkan dalam terlaksananya pendidikan secara daring ini. Yang selanjutnya dapat meningkatkan minat dan hobi. Tentu dalam terselenggaranya Merdeka Belajar, mengembangkan kreativitas masing-masing adalah tanggung jawab pribadi dan juga tanggung jawab keluarga serta pemerintah. Sehingga dilaksanakannya pembelajaran daring dapat menjadi ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakat lebih jauh lagi dengan bimbingan secara virtual oleh guru ataupun dosen masing-masing. Yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, materi yang diberikan secara daring pun dapat mudah diakses kembali setelah selesai pembelajaran karena terekam dalam sistem yang digunakan tentunya. Sehingga murid ataupun peserta didik dapat mendengarkan dan memperhatikan kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya sesuai dengan waktu efektif masing-masing dalam belajar, sehingga pemahaman pun akan jauh lebih optimal. Yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, kuliah daring dapat dilakukan di mana saja sesuai dengan kenyamanan masing-masing, baik peserta didik maupun pengajar. Misalnya, yang lebih nyaman belajar di kamar ataupun belajar di ruang belajar ataupun di ruang tamu dapat diselenggarakan di rumah masing-masing sesuai dengan kenyamanannya. Sehingga dari proses nyaman tersebut dapat muncul pembelajaran dan juga pemahaman yang lebih optimal lagi. Yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat, pembelajaran secara daring dapat melakukan penghematan biaya karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi berangkat ke kampus maupun ke sekolah ataupun untuk makan di kantin karena kita dapat makan di rumah saja dan tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk transportasi. Atau bahkan biaya untuk bahan mata pembelajaran pun dapat kita kirimkan melalui salinan lunak sehingga tidak perlu dicetak dan mengeluarkan biaya lebih jauh lagi. Sekian Dewan Juri yang terhormat untuk paparan argumentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.